Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas karena berkat anugerah-Mu, Engkau boleh mempersatukan kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami di sepanjang minggu-minggu ini ya Tuhan, yang kami perbuat di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Suci kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah oleh karena kasih-Mu, belas kasih-Mu, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami benar-benar layak untuk menerima firman-Mu, untuk menerima pujian dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk melayani di pagi hari ini. Engkau berkati untuk pemain musik, pemimpin pujian, singers, multimedia, bahkan pelayan yang lainnya sudah Tuhan percayakan. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, pakai kami surut dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan mereka ke tempat ini dalam keadaan selamat. Kami mau serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rusuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri.
Mari dengan saudara seiman kita menyanyikan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus
gerbangnya kita bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita bersihkan hati kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Jika saat ini di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami kepahitan, ada yang mengalami sakit hati, kecewa, mungkin dengan saudara, mungkin dengan kerabat, teman, keluarga, saatnya kita melepaskan pengampunan itu di hadapan Tuhan. Karena kita tahu pengampunan itu adalah kasih, pengampunan itu indah, pengampunan itu memberi, pengampunan itu rela. Meskipun berat, tapi itulah menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, hentinya anugerah-Mu. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Engkaulah
kegelapan hatiku, dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu Tuhan, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, diampuni itu mulia. Kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Katakan mengampuni, mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kita katakan, dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati,
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Mana senyumnya? Nah bingung ya udah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya bersyukur gerejanya sampai penuh ke belakang ya. Karena jaraknya juga nggak terlalu rapat. Ya, nah saudara, hari ini kita akan mendiskusikan satu hal yang sehari-hari kita lakukan. Ya, tetapi itu satu hal yang akhirnya karena kebiasaan rutinitas kita kurang menghayati betapa pentingnya hal ini. Ya, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Saudara, gimana caranya mengeluarkan atau mencairkan, ya lebih tepatnya mencairkan. Bagaimana caranya mencairkan es batu yang ada di kulkas? Gampang ya sehari-hari ya. Gimana caranya? Banyak cara. Ya, pertama bisa kita apakan? Ambil es batunya, keluarkan, kita hancurin. Pakai apalah begitu ya, benda yang keras. Hancur, cair juga enggak? Cair. Ya. Lalu misalnya yang kedua bisa kita apakan? Ambil es batunya, siram pakai air panas, bisa enggak? Bisa. Cair juga dia. Bisa diapakan lagi? Maka saudara bisa diapakan tuh? Cabut aja aliran listriknya. Lama-lama juga dia cair. Setuju kah? Bisa ya? Nah, saudara kita perhatikan ada banyak cara saudara menghancurkan es batu menjadi cair. Pertanyaannya, seandainya es batu itu adalah makhluk hidup lah begitu ya. Kira-kira dari beku sampai cair, cara mana yang paling menyakitkan? Oh, itu tuh jawabannya benar banget tuh ya. Cuma saya nggak kelihatan siapa yang jawab ya. Karena biasanya pulang kebaktian kalau yang benar jawab biasanya saya tuh kasih coklat biasanya ya. Nah jadi saudara, jadi betul yang paling menyakitkan itu bukan yang dikeluarkan kita hantam-hantam pakai palu lah apa. Karena apa? Itu cepet cairnya beres urusan. Tetapi yang paling menyakitkan itu kalau dicabut itu listriknya. Saudara lama-lama kan cair tapi waktu itu begitu lama banget. Nah saudara, itulah ilustrasi atau juga satu ya contoh saudara ya bahwa dalam kehidupan kita khususnya saudara karena topiknya mengenai keluarga. Ini bukan ngajarin ya, saudara baca running text di mimbar ini ya. Yang ini jangan ditiru nih, yang sebentar ini ya, yang sebentar disampaikan jangan ditiru. Bagaimana menghancurkan hubungan keluarga suami istri khususnya. Nah ini sekali lagi jangan ditiru. Oh jadi setelah dengar dari saya ini keidean, oh bener oke ya, pulang gua lakonin. Jangan ya, ini bukan firman, ini ajaran sesat nih yang barusan saya mau ngomong ini. Ya, gimana caranya supaya saya ini menghancurkan hubungan dalam keluarga? Bisa saudara, pukulin aja tuh pasangan kita, pulang ke rumah orang tuanya, betul? Tetapi kita kena hukum KDRT. Benar ya? Ada resikonya. Maka saudara yang paling cepat supaya dia pulang dengan kesadaran sendiri, matikan komunikasi. Jangan ajak ngomong tuh pasangan kita, biarin aja. Nah saudara ya, bayangkan, ini bayangkan ya yang udah menikah, yang belum menikah jangan terlalu dibayangin. Ya, nah jadi bayangkan di sini misalnya wanita yang sudah menikah, bayangkan. Biasanya setiap hari kalau suami ingin pergi itu ya dia selalu cipika-cipiki, peluk, lalu udah ya Maya mau pergi dia ya, kerja dan sebagainya begitu. Pulang dia tanya keadaan di rumah bagaimana anak-anak dan sebagainya. Tetapi sekali waktu suami itu pergi, dia pergi aja. Pulang diem aja. Ditanya gimana Pak hari ini? Biasa. Bayangin nih istri-istri ya. Ada perubahan seperti begitu. Lalu disiapin makanan enak. Gimana Pak makanannya? Enak. Pendek-pendek, nada turun. Begitu terus. Disiapin air panas dan sebagainya. Papa mandi dulu, udah mandi, tiduran atau baca apalah dan sebagainya. Lalu tidur. Besok begitu lagi. Pertanyaan saya, tahan berapa lama hidup dengan suami kayak begitu? Saudara kebayang? Betapa menyakitkannya. Nah saudara, sehingga penting banget yang namanya komunikasi ini. Ya, karena makhluk hidup itu yang Tuhan ciptakan manusia, dialah yang bisa berkomunikasi. Ya, nah saudara, ayat firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan bacakan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pujian terakhir itu juga boleh menguatkan kita bahwa pengampunan itu banyak sisi positifnya. Saya akan bacakan dari terjemahan Alkitab, terjemahan kabar baik untuk kaum muda, bilang begini, ayat yang sama. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati, ramah di sana diterjemahkan di sini menjadi baik hati, dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra itu diterjemahkan di sini beda, berbelas kasihan dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Nah, saudara, di dalam hal ini ayat firman ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkeluarga. Itu hanya bisa kita lakukan di dalam apa? Relasi. Betul ya? Dalam kita berelasi dengan pasangan kita, berelasi orang tua dengan anak, adik, kakak dan sebagainya. Relasi dengan komunikasi itu nggak bisa dilepaskan. Di mana ada relasi harus ada komunikasi. Tingkat relasi yang baik pun menentukan tingkat komunikasi. Komunikasi yang baik pun itu juga menentukan relasi ikatannya sejauh mana. Sehingga relasi dan komunikasi nggak bisa lepas. Setuju ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, komunikasi itu katanya berawal dari 3C. Ya. Jadi itu yang pertama adalah come. Ayo datang, diundang begitu ya. C yang pertama adalah come. Waktu beberapa orang come datang, maka ada C kedua, yaitu apa? Membentuk community. Ya kan, come datang, lalu community. Di dalam community, maka mau nggak mau ada communication. Jadi come, community, communication, akar katanya mirip semua tuh. Berarti di dalam komunikasi itu ada komunitas. Di dalam komunitas juga ada komunikasi. Nah, sehingga dalam pernikahan, dalam keluarga, mau tidak mau dan pasti ada komunikasi. Komunikasi yang efektif menentukan hubungan relasi. Ini bulak-balik selalu jadi hal yang baik. Saudara, karena apa? Saudara, berbeda sekali dalam keluarga, relasinya itu berbeda dengan pertemanan. Pertemanan beda lagi dengan yang formal, betul ya? Saudara bayangkan dalam keluarga, begitu suami mau bekerja dan sebagainya, istri bangun, selamat pagi papi, ada yang bisa saya bantu? Saudara kebayang dalam keluarga? Lihat ya, ikatan relasinya kalau demikian, maka akan canggung banget. Si papi juga bilang, kamu pegawai bank atau apa? Mana gitu ya? Ada yang bisa saya bantu? Pulangnya dan sebagainya. Pulang dari kerja, selamat sore, ya sudah kembali lagi dengan selamat. Nanti besok pergi lagi kerja ya. Saudara kasih begitu. Saudara capek hubungan itu ya. Nah, sehingga tingkat hubungan relasi menentukan juga jenis komunikasi kita. Nggak perlu terlalu formal, karena apa? Ikatan emosional begitu dalam. Ujung-ujungnya sampai akhirnya komunikasi yang baik itu apa? Kita sampai tahu kalau kita berpisah tempat, misalnya istri di rumah, suaminya di tempat pekerjaan, misalnya begitu ya, didatengin orang tanda petik asuransi pada istri. Wah, ini bagus nih asuransinya begini, cocok buat suami. Sekarang pertanyaannya, istri punya pemikiran nggak? Kira-kira kalau ditawarin barang ini, ditawarkan asuransi ini, suami ini akan mau atau tidak, bisa tahu nggak? Bisa, karena ikatan relasinya sudah sangat baik. Ditawarin barang ini atau ditawarin apapun, ya. Nah, kita bisa tahu. Nah, ikatan relasi menentukan komunikasi, komunikasi efektif meningkatkan kelekatan daripada relasi. Nah, saudara, sehingga ada satu di koran ya, pernah saya gunting, jadi kelihatan ya manusia jadul masih koran. Mungkin di sini pada lihat zaman gini masih pakai koran ya, pakai e-paper dong. Nah, saya karena orang jadul masih hobinya clipping. Nah, dengar kata clipping juga aneh. Nanti lihat di kamus ya, clipping itu apa. Jadi koran saya gunting, lalu saya tempelin berdasarkan foldernya tentang apa dan sebagainya. Nah, saudara, maka saudara dalam satu berita koran, betapa luar biasanya komunikasi ini. Di Jawa Barat khususnya, 3 besar penyebab perceraian. Yang pertama adalah keuangan. Ekonomi
yang sangat kekurangan, itu penyebab perceraian. Ya. Yang kedua ada pill dan will. Semenjak medsos itu ada dan sebagainya, ada pill dan will, ya. Maka saudara ada banyak terjadi CLBK katanya. Apa CLBK? Itu permainan anak kecil, betul ya? CLBK, ciluk bakekok. Nah itu dia. CLBK kita tahu semua lah ya. Cinta lama bersemi kembali dengan mantan lah apa. Maka saudara reuni bla bla bla. Medsos itu menentukan tingkat 2. Dan tingkat 3-nya ternyata apa? Komunikasi. Ngobrol udah nggak enak sama pasangan, ngobrol dikit ribut, salah tangkap. Lebih baik jangan ngomong. Pada waktu komunikasi dimatikan, relasi ikut mati. Nah, saudara, ini penting banget ya dalam kehidupan kita. Nah, sehingga saudara dikatakan bahwa untuk membangun rumah tangga dibutuhkan 5 hal. Membangunnya nih. Nanti mengisinya pun ada yang di renungan ya. Nah saudara, 5 pilar membangun keluarga itu apa? Pertama harus didasari cinta. Ya, harus ada cinta. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan. Jadi saudara waktu mau membangun keluarga, mesti dipikirin waktu pacaran itu tuh ya, udah deket ke merit, mesti dipikirin nih keuangannya mau gimana? 1 dompet, 2 dompet, 3 dompet. Ya, maksudnya itu mesti kita pikirkan. Lalu yang ketiga, kehidupan psikoseksualnya. Psikoseksualnya seperti apa? Saudara, psikologis dan juga seksualnya. Yang keempat, komunikasi. Dan yang kelima, kebersamaan spiritual. Saudara, 5 pilar ini penting. Dan komunikasi masuk dalam salah satu pilar membangun keluarga. Saudara, jadi ini satu hal yang harus kita pikirkan. Bukan dianggapnya biasa saja. Justru bagaimana membangun keintiman dalam keluarga, bangunlah komunikasi yang baik. Maka saya bikin quotes, saya sebetulnya ini ambil dari quotesnya John C. Maxwell tentang leadership. John Maxwell bilang begini, jatuh bangunnya sebuah institusi, itu semua karena leadership. Lalu saya adopsi sedikit, jatuh bangunnya sebuah relasi, itu karena komunikasi. Ya, jadi kalau itu John C. Maxwell, ini Darmana H. Setiadi, gitu ya. Jadi jatuh bangunnya sebuah relasi itu karena komunikasi. Nah, kalau begitu, bagaimana kita berkomunikasi dalam keintiman? Bagaimana kita membangun komunikasi di dalam relasi? Maka saudara, saya langsung mau masuk ke dalam hal yang praktis yang bisa kita pakai dalam sehari-hari. Maka saudara, dalam pernikahan makin lama jumlah lamanya pernikahan, kalau komunikasi ini nggak enak, itu sengsaranya makin lama. Ya. Nah, saudara, maka saudara kita harus kembangkan komunikasi relasi ini. Seperti apa di dalamnya? Sehingga kita bisa saling ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, dan juga saling mengampuni. Ikatan relasi ini harus kita kembalikan dengan hal yang baik, yaitu melalui yang namanya komunikasi. Saudara ya, di dalam relasi sebetulnya sikap hati itu yang utama. Hati kita, ya. Maka saudara, hati itu bahasa Inggrisnya heart. Jadi saudara hafalin aja ya, heart begitu. Maka saudara dalam berelasi yang juga kita ada keintiman, maka harus keluar dari hati. Karena komunikasi tanpa hati dan komunikasi dengan hati itu orang akan terasa. Ya, ada kehambaran, ketidaktulusan karena bukan dari hati yang terdalam. Mengampuni pun sama. Bisa jadi kita komunikasi, ya udah, oh iya, saya ngampunin kamu, tetapi nggak keluar dari hati. Kerasa nggak itu pengampunannya tulus atau tidak? Pasti juga terasa. Nah, saudara, heart. Yang pertama, maka relasinya ini hari hati, ya, relasi dari hati ini harus yang pertama hanya adalah humble. Kita harus rendah hati. Efesus 5 ayat 31-32 atau mulai ayat 22 tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Saudara, seringkali LAI itu perikopnya dipisah, ya. Tapi sebetulnya pemisahan itu di atasnya ayat 21 itu sebetulnya itu kuncinya, engselnya, yaitu apa? Hendaklah kamu satu dengan yang lain untuk saling merendahkan diri. Sehingga pada waktu dalam kerendahan hati satu dengan yang lain, maka istri akan tunduk bukan karena dia terpaksa, tetapi karena apa? Dia merendahkan diri, karena ada kasih. Maka di dalam kasih unsur yang pertamanya ada humble, adalah kerendahan hati.
Suami pun akan mengasihi bukan karena keterpaksaan, tetapi betul-betul dengan kerendahan hati. Egoisnya laki-laki itu kan makhluk yang unik. Saya nggak bilang antik, tapi unik, ya. Perempuan lihat laki bingung, kok ada makhluk kayak begini. Laki lihat perempuan juga bingung, kok ada makhluk kayak begitu. Ya, karena memang ada perbedaan dan sebagainya. Saudara, kalau kita perhatikan, tetapi dengan ada relasi yang keluar dari hati itu, ada keintiman, maka harus ada saling kerendahan hati. Karena apa tadi saya katakan, laki-laki itu makhluk yang unik. Sekalipun ada laki-laki kriterianya kayak begini nih, nggak cakep berarti, nah itu dia ya, nggak kaya berarti, ini satu laki nih, udah nggak cakep, nggak kaya, nggak pinter, nggak tinggi, dadanya tidak bidang, dan sebagainya, ya. Tetapi dia harga dirinya paling tinggi, itu cowok, ya. Sehingga waktu Tuhan bilang kasihilah istrimu dan sebagainya, saudara ya, itu perlu kerendahan hati, betul ya? Jadi dua-dua perlu kerendahan hati. Kepada wanita dikatakan tunduklah kepada suami. Saudara, kenapa kalimatnya kok nggak bilang begini, ayatnya paling enak begini. Hei suami dan istri, hendaklah kamu saling mengasihi. Enak mana? Daripada dibagi-bagi, betul ya? Kepada istri harus tunduk, pada suami harus mengasihi. Karena itu adalah kendalanya dari sono jenis kelamin ini. Ya, bagi laki untuk mengasihi perlu perjuangan, karena laki dengan perempuan lebih punya potensi poligaminya, cewek cowok. Ya, yang cewek bilang cowok, berarti ada kekecewaan ya. Nah, saudara kita perhatikan. Nah, saudara itu karena apa? Memang cowok itu kecenderungan poligami demikian. Kenapa kepada istri dikatakan tunduk? Kalau nggak ada perintah itu, kecenderungan cewek nanduk. Benar ya? Zaman Zoominar ini, saudara ya, Zoom online dan sebagainya. Saya tuh satu hari tuh bisa ada 3, 4, saudara ya. Bahkan pernah sehari 7. Banyak komunitas, jadi banyak. Wah ini ada ini, saudara ya. Saudara, saya perhatikan dari kalau kameranya dibuka, saudara ya. Saya bisa lihat nih. Kemarin itu ada seminar keluarga. Ya, mana yang dominan itu bisa kelihatan dari caranya. Ya. Itu biasanya kalau demikian perempuan tuh di depan, laki itu di belakang selonjoran dia begini, tapi yang di depan ceweknya begini, luar biasa. Ya mungkin gaya dia begitu belajar ya. Nah lalu saudara akhirnya karena komunitas itu dekat, akhirnya saya tanya, kira-kira si ini begini ya, itu kelihatan ya. Nah saudara, kenapa firman Tuhan bilang, hei istri tunduklah kepada suami. Tunduknya bukan tunduk bego, tapi tunduk karena kerendahan hati. Jadi bagaimana suami supaya istri tunduk? Kasihi dia. Dia dengan kesadaran dia akan tunduk kok. Nah, tunduk dengan satu pengertian. Saudara, ternyata ada satu artikel bagus banget. Dia bilang begini. Ya, kenapa ayat ini bunyinya harus demikian? Ya, lalu saudara tahu nggak, waktu di kitab Kejadian jatuh dalam dosa lalu diusirlah, tetapi ada ayat yang bilang begini. Perempuan itu akan birahi kepada suaminya. Ada ayatnya? Dia akan melahirkan sakit, tetapi akan tetap birahi kepada suaminya. Saudara, saya aneh itu ayat. Dari dulu saya mikirin, karena apa? Secara psikologis perempuan kalau sudah menikah dan turun mesin itu ngelahirin maksudnya. Turun mesin itu libido untuk hubungan seks itu menurun. Jadi kalau dia punya anak 4, turun mesinnya 4 kali, saudara, libidonya turun terus. Lalu kalau sudah punya anak, perempuan itu bawaan oroknya karena keibuan, dia lebih tanggung jawabnya muncul, begitu loh. Sehingga buat dia hubungan seks itu bukan satu hal yang menjadi prioritas utama. Nah, saudara, tetapi ayat itu bilang akan melahirkan sakit, tetapi istri akan birahi. Ternyata bahasa asli birahi itu bukan seksual. Birahi di situ adalah satu keinginan untuk mengambil otoritas suami. Wih, saudara, luar biasa sekali. Ada satu keinginan birahi dia, bukan seksual, tetapi ingin ambil otoritas itu. Maka saudara, di Efesus itu Paulus mengatakan bahwa hei istri, tunduk kepada suami sama seperti kepada jemaat kepada Kristus. Nah saudara, dari hal ini maka ada kecenderungan. Saudara perhatikan, di dalam mengarungi keluarga, mana yang mendominasi. Kalau istri betul-betul dia tidak takut akan Tuhan, waduh saudara, pasti kayak Isabel tuh, kelakuannya sebel tuh. Benar ya? Pika sebelen tuh kelakuan dia.
Karena apa? Dia pengen ambil itu. Nah saudara, maka yang pertama adalah humble. Yang kedua adalah dari heart itu, E-nya adalah empathy. Saudara, di dalam hubungan relasi ada keintiman, harus ada empathy. Empathy itu adalah simpati yang dilakukan, gitu aja gampangnya. Ya, kalau ada orang yang meninggal, saya simpati ya, turut berduka cita, berbela-sungkawa, itu simpati. Tetapi kalau empati, nggak banyak ngomong, dia datang sebelahnya, dia pegang aja, sama-sama dia sedih, nggak banyak ngomong, kita diem. Kalau kita ke perkabungan seperti apa? Kenapa? Kepo dulu biasa ya orang Indonesia. Kenapa meninggalnya begini? Oh gitu-gitu, oh gitu, oh ada lain, bla bla bla. Udah begitu apa? Pasti kita akan keluar kalimat menasehati. Itu nggak terlalu salah, betul ya? Misalnya udah kuatin, relain, ngomongnya dikit, tapi yang ngalaminnya sama nggak tuh? Gampang kayak begitu? Tidak. Tapi kalau kita datang itu, dia nangis, kita diem di sebelahnya, mungkin kita pegang pundaknya, kita ikut diam aja, mungkin dia nangisnya itu sampai bercucuran air mata, kita cuma netes begitu ya, tapi sama-sama. Nah itu empati. Saudara, di dalam pernikahan juga sama, relasi yang intim itu harus ada kerendahan hati, yang kedua ada empati. Enggak biasanya nih suami atau istri kita ini diam, anak kita ini ada perbedaan, kita empati enggak sama dia? Empati itu kalau saya dalam kondisi seperti dia, kira-kira apa yang dia pikir, saya kalau jadi kondisi di dia, apa yang dia rasa, apa yang akan dia lakukan kalau dia dalam kondisi demikian. Itulah empati, menempatkan diri di sepatu orang lain. Saudara ya. Nah lalu yang ketiga adalah awareness, A-nya itu. Saudara ya, ada nggak kita ini satu aware, satu kepedulian, ada satu yang muncul dari satu perhatian kepada anggota keluarga kita. Itulah keintiman yang dibangun, ke relasi yang dibangun yang sangat intim. Cirinya yang ketiga. Yang keempat, ada nggak respect. Dari heart itu R-nya respect. Menghargai satu dengan yang lain. Saudara ya, seringkali menjadi korban adalah otoritas tidak menghargai yang di bawah kadang-kadang tidak menghargai otoritas. Terjadi keributan. Maka pengampunan atau keributan sangat diperlukan dalam hal ini. Tetapi kalau ada respect, menghargai satu dan yang lain, saudara, maka disitulah keintiman terjadi. Contoh misalnya ya, saudara, saya menikah itu udah berapa, 94 berarti berapa tahun ya? 26. Apalagi Pak Gideon itu lebih lama lagi ya, berapa tahun tuh? 29 ya, karena dia agak sedikit nakal. Jadi pernikahan dini dia ya. Nah saudara, kalau kita perhatikan ya. Nah di dalam pernikahan 26 tahun ya, itu saudara enggak gampang. Nah pada waktu Tuhan tuh percayakan anak ke saya itu setelah 10 tahun pernikahan, 9 tahun setengah persisnya. Lalu anak diberikan oleh Tuhan ya. Nah dalam mendidik anak, saya banyak tahu sebelumnya, memang saya senang baca buku, segala jenis atau genre buku ya. Lalu maka saya pada waktu anak itu ada, saya menerapkan parenting yang sesuai dengan apa yang saya tahu. Saudara ya. Nah yang unik adalah pada waktu anak udah 2 tahun setengah, udah mulai bisa komunikasi dan sebagainya. Saudara ya, dia melakukan kesalahan dan lain-lain. Sebelum melakukan kesalahan sekalipun, kalau mau makan, saya begini. Namanya Ashley, dipanggilnya Lele, kan nyambung ya, jauh banget. Nah saya bilang, Le, kamu mau makan apa? Nah itu berarti itu udah tanggal agak tua ya, berarti saya agak kurang ada duit. Maka saya tanya, mau makan apa? Ya, kalau udah miskin banget, apa makan? Nah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ada duit, makan apa? Ya, berarti dia suruh milih, benar ya? Kalau ada pas tanggal muda, duitnya lagi banyak, kita ngomongnya apa? Makan di mana? Nah itu beda. Ya, kalau udah banyak banget duit, makan dengan siapa? Tuh, saudara, beda-beda ya. Nah, sehingga kita raktir teman, raktir keluarga gitu loh maksudnya ya. Nah saya tanya, Le, kamu hari ini mau makan apa? Istri saya waktu awal dia bilang begini, loh kenapa nanya ke anak? Makan aja. Gimana kita, anak ngikut. Saudara, ada perbedaan? Ya, kalau saya tanya, sekarang kamu mau makan di mana? Kalau udah gede kayak begitu ya. Nah, karena istri saya udah banyak tanya, karena udah tahu. Nah, saudara, karena apa? Saya menghargai, sekalipun itu badannya kecil, tetap dia manusia, benar nggak? Saudara, kalau kita ada respect satu dengan yang lain, nggak usah diminta. Respect itu seperti gema. Dia juga akan respect sama kita.
Maka saudara dalam pernikahan kita harus respect kepada pasangan, harus respect kepada anak. Itu nggak usah kita tuntut, dia sendiri akan respect sama kita. Setuju? Nah saudara, sehingga yang kelima, yang terakhir, ini adalah basic semua hubungan. T-nya adalah dari heart, trust. Saling mempercayai. Nggak ada jenis hubungan apapun yang nggak ada yang pakai yang basicnya itu trust. Saudara mau bisnis, perlu ada kepercayaan nggak satu dengan yang lain? Oh iya, antara supplier, distributor dengan kita, antara kita dengan customer, dan sebagainya. Mau kerja sama dalam bisnis, perlu adanya trust. Suami dan istri, perlu juga trust. Apalagi, benar ya? Nah saudara, sehingga bagaimana kita membangun berelasi yang intim? Pakailah heart, hati ini. Maka saudara, kalau udah ada relasi begini, maka sekarang komunikasi yang berdasarkan keintiman. Ya saya nggak bahas yang di renungan ya. Saya nggak tahu apa dibagiin apa enggak ya sama, oh dibagiin. Nah itu 5 hal itu ini aja. Di situ pun muncul ada trust, ada respect, ada love, ada attention, dan ada communication. Attentionnya bisa aware dan sebagainya. Tapi untuk akronim heart itu bisa kita hafalkan dengan mudah. Saudara ya. Nah, lalu bagaimana tadi saya bilang relasi yang baik, keintiman dengan heart begini, sekarang komunikasinya. Saudara ya. Nah, maka yang pertama ini harus kita kembangkan dalam keluarga. Maka jenis ini komunikasi banyak hal, untuk keluarga menurut saya ini yang paling penting, yang powerful. Karena ketemu dengan orang yang sama, paling lama waktunya adalah keluarga. Betul ya? Nah, saya kira perlu ini. Yang pertama saudara, kita harus fokus pada tujuan dan motivasi yang benar, yaitu bahwa kita saling mengembangkan. Relasi dalam keluarga itu harus fokus, motivasi kita apa nih? Motivasinya harus benar. Maka saudara dalam keluarga itu harus saling mengembangkan. Maka saudara kita perhatikan, anak ini baik atau tidak baik karakternya, kelihatan dari komunikasi dia, salah satunya. Benar ya? Nah saudara, saya hidup tinggal rumah saya itu ya, itu di gang. Di daerah yang cukup padat dan juga tingkat ekonominya agak bawah, dan juga pola pemikiran dan sebagainya juga cukup sederhana. Ya, itu anak kecil tuh di depan gang, di depan rumah saya itu dia suka main bola. Waduh, itu kata-katanya ampun banget. Ya, keluar yang ya, tahu ya G ya, depannya G. Jadi yang zaman sekarang nih ada GoZen, Gojek, GoFood, nah dia GoNet, nah gitu ya. Wah itu saudara, banyak saudara keluar kata-kata demikian. Dan jangan lagi aneh, keluar lagi depannya A, gitu ya. Yang lagi ramai kemarin ini, ya ada satu lagunya lagu apa? Sebenarnya judul lagu itu menurut saya. Jadi istri saya itu dulu, bukan dulu lah, beberapa tahun lalu itu ada satu serial film apa Indonesia sinetron begitu ya. Jadi saya kalau lewat-lewat itu suka kedengeran lagunya. Cuma judul lagu. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Andai ku jadi bintang, bintang di langit. Nah itu perempuan kalau yang senyum berarti sama ya sama istri saya nontonnya. Nah itu kan judul lagu ya kan. Nah kalimat itu, yaitu kalimat apa? Tadi itu andai. Bingung dia. Ya kalau nggak ngerti ya udah ya. Anjay. Itu kata plesetan dari anjing. Benar ya? Saudara itu anak-anak itu kata A-nya keluar. B-nya G-nya itu keluar dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, jang aja ya. Mau permen nggak lo? Anak digituin, mau dong? Ya, ini bungkus satu, bungkus permen buat kamu. Aduh, soraknya minta ampun, kayak mau demo. Ya, caranya gini, kamu berenam, 3-3 tanding. Yuk, kamu sweet, gedenya apa saya aturin. Ya, kamu di sana, kamu di sana. Syaratnya begini, selama main tidak boleh keluar kata-kata kasar. Ya, wah itu kan kasar banget tuh. Tadi tuh goblok, anjing dan sebagainya. Barang siapa waktu main keluar kata-kata itu ke pagar, ya manggilnya om, ya pagar om, tempelin telinga, saya jewer dia. Mau nggak? Mau permen teh. Saudara itu saudara waktu main itu keluar si anjaynya, keluar goblok. Tapi begitu anjingnya dia ngelihat saya, tempelin telinga, main lagi. Itu dengan kurun waktu lumayan loh, cukup dengan terlalu gandeng. Saudara lumayan saudara ya. Tapi saya tahu kenapa demikian. Karena pola pembinaan di keluarganya, betul ya. Dia ngomong kasar bisa jadi karena dia niru tuh orang tuanya memang kasar sehari-hari. Dia nggak ngerti bahwa itu tuh nggak bagus dan lain-lain.
Nah, saudara, sehingga kita perhatikan fokus dalam membangun komunikasi relasi yang intim, fokus pada motivasi yang benar, kita harus saling mengembangkan. Perhatikan, kata-kata itu bisa membangun, bisa membunuh. Sehingga kita perlu hati-hati. Mulut yang sama Yakobus bilang, lidah itu seperti kemudi, seperti api, bisa bakar itu satu hutan. Saudara, bahaya banget. Maka kita harus yang pertama motifnya mengembangkan. Yang kedua, hati-hati dengan penggunaan kata yang belum tentu absolut. Nah, ini dalam suami istri biasanya kayak begitu. Contoh kata-kata absolut itu apa misalnya ya? Selalu. Selalu berarti apa? Kalau saudara ngisi kuesioner, apakah Anda melakukan hal ini selalu, kadang-kadang, jarang, tidak sama sekali? Betul ya? Kata selalu itu apa? Kondisinya apapun, saya pasti akan merespon kayak begitu. Saya pasti akan berkata-kata begitu. Itu selalu. Hati-hati saudara, ini kata-kata absolut. Selalu, semua, pasti. Maka dalam ribut seringkali kata-kata ini keluar nggak? Nah, saudara, kita sekarang mesti mikirin. Kalau kita ada kata-kata begitu, kita ganti, ya. Hindari kata-kata yang absolut dan yang belum tentu absolut, begitu. Tuh ya, kamu tuh begitu tuh. Kamu kalau begini tuh selalu kamu kayak begitu. Anak juga kita marin ke anak tuh. Kamu kan kayak begini, nyimpen barang kamu selalu berantakan. Pertanyaannya, pernah nggak kita pikirin anak itu pernah nggak beberes? Gitu loh. Pernah nggak beres-beres? Sekalipun dia pernah satu kali beresin kamarnya, beresin barangnya, jadi kata selalu itu udah nggak berlaku lagi, benar ya? Karena selalu itu absolut, sedangkan dia mungkin satu kali. Ya, suami istri ribut kadang-kadang hal yang nggak penting. Tuh kamu selalu nyimpen anduk gitu kayak begitu, saya yang mesti benerin. Bisa ribut nggak? Ribut. Saudara, perhatikan kata-kata yang yang absolut begini. Ya, kalau begitu mesti gimana dong? Ya, ada lagi orang yang sudah mulai inferior, dia bilang, tuh ya kamu, saya mau udahlah terserah kamu aja lah. Semua yang saya lakukan selalu salah. Do double absolut. Semua selalu. Ya. Tuh, kamu kan begini, pasti kamu akan begini. Tuh, pasti. Peramal, luar biasa. Nah, saudara, berarti hindarin. Itu yang ribut sebetulnya. Pasangan kita, anak kita tuh sakit loh kalau dikasih kata-kata yang absolut, padahal dia pernah tidak seperti begitu. Ya, selalu dengan sekali-sekali atau selalu dengan kadang itu beda. Nah, saudara, kita lihat ya. Maka yang kedua, yang pertama motivasinya harus mengembangkan. Yang kedua, hindari kata-kata yang absolut. Itu biang keributan. Yang ketiga, saudara, praktisnya seperti apa? Cari kata-kata penggantinya yang lebih positif. Ya. Nah, di sini kita mesti bedain. Bukan positive thinking yang teologi kemakmuran. Bukan. Alkitab ini adalah juga positif. Tapi beda dengan teologi sukses, teologi kemakmuran. Ya, kalau teologi kemakmuran dia mengabaikan realita. Alkitab itu positifnya ada realita. Bagaimana dalam keadaan realita yang betul-betul terjadi, itu kita harus berpositif. Maka disitulah bedanya positive thinking, teologi sukses dengan Alkitabiah. Ya, dia juga, saudara, banyak hal lagi yang berbeda ya, tapi itu bukan topiknya ya. Tapi kita harus cari dan ganti kata-kata ini. Misalnya pada anak yang ya malas atau gini, waktu ada laporan dari sekolahnya ya, ada satu angkanya merah. Lalu dia bilang, iya saya emang nggak bisa, memang pelajaran ini memang saya nggak bisa, saya memang bodoh. Mamanya bilang, lu tahu nih bodoh, nyadar. Soalnya digituin malah. Anak makin jatuh atau mengembangun? Jatuh. Ya. Kalau kita dibodoh-bodohin, kamu itu ya malas. Daripada bilang malas bagaimana? Kalau anak bilang, saya nggak bisa. Kita bilang gitu. Kita bilang apa? Kita ganti padanannya. Sebetulnya kamu bukan nggak bisa. Kamu tinggal perlu perjuangan untuk belajar lebih lagi. Kan gitu. Enak mana tuh? Enak yang kedua, betul ya? Lebih positif buat anak. Dan itu realita. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan, kita mesti ganti. Istri pelit, ayo dibilang, era orang mah buka pamajikan pelit juga mana ya? Aduh. Nah, saudara, kita perhatikan. Ganti kata pelit itu dengan agak padanannya. Yang lebih soft, yang lebih enak. Ganti kira-kira pakai apa? Pelit.
Ngirit, ya betul. Ngirit sama pelit beda. Kata dia ngirit buat kita pelit, kan gitu ya. Nah, saudara ngirit sama pelit itu beda. Nah, kita bisa ganti. Wih, nih, ya, kamu tuh orangnya itu hemat loh, irit, ya dan sebagainya. Nah, kita ganti tuh si pelit. Jadi irit. Dari nggak mampu, gagal, bukan gagal kamu, tapi perlu perjuangan sedikit lagi. Bisa kok. Nah, misalnya kayak begitu ya. Nah, lalu yang berikut yang terakhir, setelah kita motivasi yang benar, hati-hati untuk kata-kata yang absolut, ganti kata-kata yang lebih soft. Maka saudara komunikasi dalam keintiman jauh akan lebih baik. Yang terakhir ya, dalam melakukan koreksi. Nah, ini seringkali ribut nih. Karena orang itu kalau dikoreksi, dikritik paling sakit. Sekalipun gak apa-apa, saya mah terbuka sama kritik yang membangun. Sekalipun kalimatnya kritik yang membangun, waktu disampaikan nyut nggak di hati, tetap nyut. Nah, saudara saya kita perhatikan, khususnya dalam keluarga, kita boleh saling mengoreksi karena itu buah dari apa? Perhatian. Kalau kita aware, kita akan koreksi dong, betul kan ya? Orang yang nggak aware itu justru dia diam aja. Di dalam semua komunitas disimpulkan oleh satu buku manajemen, maka muncullah teori grafik lonceng. Di gereja sama, di keluarga sama, organisasi apapun. Grafik lonceng itu kan gitu tuh, set gitu itu lonceng ya. Yang buatnya teng teng ya, sebentar lagi mungkin lonceng bunyi, saya kelamaan ya. Nah, misalnya grafik lonceng itu yang begitu. Nah, saudara kalau ada garis, maka yang ini tuh 10%. Ya, yang ini 80%, yang ini 10%. Kebayang? Grafik loncengnya. Dikatakan menurut buku itu dibilang begini, saya pikir ini benar juga loh, saya perhatikan. Yang punya anak 4, masuk pasti grafik lonceng. Ya, dalam komunitas jemaat, selalu masuk grafik lonceng. Dalam pekerjaan, artinya apa? Di dalam semua organisasi dikatakan, 10% pasti ada yang bela kita, yang pro dengan kita. 10% yang kanan, pasti ada yang kontra. Semua organisasi kayak begitu kok, betul kan ya? Sampai bernegara pun ada pro kontra, apapun topiknya pasti ada pro dan kontra. Benar ya? Nah, tetapi 80% itu justru itu pada diem. Pro enggak? Kontra enggak? Diem. Nah, disitulah kejelian seorang pemimpin. 80% itu kalau si pemimpinnya pesimisan, dia bilang, gila ya, ini udah terang-terangan aktif dia kontra saya, 80% juga enggak dukung saya lagi. Cicing we. Benar enggak? Kenapa gereja juga banyak kekurangan pelayan? Grafik lonceng. Nah, saudara, kalau pemimpinnya suatu yang punya visioner, dia melihat yang 80% itu apa? Wih, yang kontra saya cuma 10. Yang 10 maniak bela saya pro. Yang 80% berpotensi dia juga pro dengan kita. Benar enggak? Karena dia diam. Diam itu kan bisa pro, bisa kontra. Tergantung kita memanage seperti apa. Nah, saudara dalam keluarga juga sama. Kalau punya anak 4, pasti satu aja ada yang nyeleneh mah. Iya bedegong pisan ya budak. Ada satu tipenya taat. Bener kan ya ada ya. Tapi juga kalau kita perhatiin yang 2, pasti dia cuek. Pergi kemana? Terserah, kumaha, orang mengikut. Nah, ada yang gitu ya. Itu anak-anak beda-beda loh. Grafik lonceng itu kepake kemana-mana. Nah, sehingga dalam komunikasi, saudara sih kita lihat ya, biasakan kalau kita sudah mengkritik sekalipun, kasih koreksi. Ingatlah ilmu sandwich, ini terakhir. Ilmu sandwich, bukan burger, sandwich. Nah, ibu-ibu atau bapak juga ya, sandwich itu terdiri dari 3 lapisan lah, apa aja? Sebenarnya ini tergantung ya, kelihatan nanti dari ibu-ibu yang hobi makan sama enggak. Secara umum ya, roti, daging, roti. Benar nggak? Si daging diapit sama roti. Oh enggak, itu kan setelah roti kan ada salada, ada bonteng, ada tomat. Tuh kan itu hobi ya, mayonnaise, sambal. Kalau nggak pakai sambal nggak enak. Ah itu mah bukan ya. Secara dasarnya 3 betul ya. Roti, daging, roti. Saudara kalau dalam mengoreksi pasangan kita, relasi yang keintiman, itu mesti ada caranya sandwich, saudara. Paling menyenangkan. Roti itu yang pertama itu apa? Puji kelebihan orang itu, pasangan kita. Jadi misalnya saya ingin mengkoreksi atau mengkritik anak saya akan puji dia lebih dulu.
Tapi ingat, pujian itu harus tulus dan ada fakta, baru itu namanya benar. Tapi kalau tanpa buktiin fakta, itu jadi gombal. Maka saudara, misalnya anak saya ini ya, ada satu kekurangan nilai dalam satu bidang studi. Saya akan bilang begini, ya. Lei, ya, Daddy lihat ya, kamu tuh kalau nyatet segala macam tuh rapi loh. Memang rapi. Buktinya tuh lihat buku kamu, tulisannya begini, jelas dan sebagainya. Memang rapi. Jadi saya puji dulu. Ya, nah baru dagingnya itu apa? Masukin apa yang kita inginkan. Gitu loh. Jadi kritikan kita harus dengan pujian lebih dulu. Ya, istri kita ini pelit seperti tadi, puji dulu istri. Puji apa? Bener-bener yang apa kelebihan dia. Contoh saya ya, langsung aja misalnya ya. Kalau tadi ngomong ke istri misalnya pelit, bagaimana caranya? Makanya pertama kita puji. Nih, sambil senyum udah pasti. Masa puji? Nih, itu mah udah kelihatan ya, gombal. Nah, nih, saya lihat mami itu rajin loh. Gak pernah berhenti, beres-beres rumah, nanti ini dan sebagainya. Puji dulu. Pakai bukti, buktinya apa? Tuh lihat, ini rumah rapi dan sebagainya. Istri digituin seneng gak? Saudara baru masukin dagingnya. Apa yang kita inginkan. Ya, hindari kata tapi. Jadi kalau gini, nih kamu tuh rajin loh. Tapi pelit, aduh enak gak? Udah diangkat dibandingin lagi. Gelut saudara pasti. Maka saudara mesti gimana? Hindari kata tapi, ganti dengan apa? Seandainya. Judul lagu lagi, betul ya? Lagunya apa sih? Kamu tahu lah. Itu dia, ya. Apa tuh? Bukan si an. Lagu seandainya ada ya, pokoknya begitu. Nah, saudara ganti kata seandainya, ya. Nih, kamu tuh ya rajin. Ya, nggak pernah berhenti begini. Seandainya di dalam mengelola keuangan, jangan bilang pelitnya. Dalam mengelola keuangan bisa tepat guna, tepat sasaran, tempat sarana ini kita kasih kapan nyumbang, kapan beli ini dan sebagainya, primer apa sekunder, itu semuanya tepat, betul ya? Nah baru yang ketiga. Ini apa yang ketiga? Si rotinya. Ini udah puji, masukin kritikan kita. Ini adalah harapan yang lebih meningkat. Maka kalimatnya seperti apa? Kalau mami lakukan itu, Daddy yakin. Wah, papi yakin. Ya, akan lebih powerful dalam kerajinannya. Rajin yang benar. Begitu loh, saudara ya. Ayo anak, malas belajar. Kita puji dulu, cari apa kelebihannya. Ya. Misalnya si anak ini nurutnya, boleh kita kasih nurutnya. Ketekunannya, boleh ketekunannya, kita puji. Pakai bukti. Udah ada bukti kita masukin. Ya, pakai kata apa? Jangan pakai kata tapi, ganti dengan kata seandainya. Ya, seandainya jumlah belajar jam kamu naikin aja setengah jam. Mami yakin nilainya akan lebih bagus. Nah saudara, harapan yang ketiga ini pun harapan itu bukan buat diri kita, tapi buat dirinya. Kan motifnya mengembangkan, bukan buat kita. Hati-hati orang tua kepada anak. Ya, misalnya ya, coba kalau kamu bisa main bass kayak begini, tapi dia malas-malasan latihan, gimana saya mengkritiknya? Maka kita akan puji dia. Ya, jangan banyak atau jangan terlalu sering memuji anak atau pasangan yang dia tidak lakukan. Contoh ya, kamu teh kasep, kasep hasil perbuatan dia enggak? Jangan. Lebih banyaklah puji karakternya. Maka saudara kalau malas-malas latihan, katanya mau main musik, pakai anaknya asal dibeliin dulu bassnya, gimana mau latihan, alasan kan? Nah itu kan enggak murah misalnya sebagainya. Tapi dia malas-malasan. Gimana cara kasih masukannya? Puji kelebihannya. Kelebihannya apa? Daddy lihat ya kamu tuh, nih si papi ngomong begitu ya. Nah papa lihat kamu tuh ya punya potensi, ya banyak potensi Tuhan udah kasih loh. Ya buktinya apa? Kamu kalau ngomong tuh enak sama teman-teman, maka kamu punya banyak sosialnya, banyak temennya. Itu dibuktiin nggak? Buktiin. Seandainya, pakai kata seandainya. Seandainya, coba kamu bisa tingkatin ketekunan. Ya, khususnya di dalam latihan bass. Papi yakin kamu akan jadi berkat nanti di ibadah bisa melayani.
kamu bisa nanti melayani mana-mana. Bukan buat Dedi, kebanyakannya apa? Kalau kamu begini, Dedi malu tahu nggak kalau kamu bego? Begitu. Ya, malu anak pendeta lu kayak begini. Itu buat siapa? Buat diri. Sekali waktu kalau ada kesalahan kita, dia kecewa. Kelakuan dia akan tengil sebagai apa? Senjata ngelawan kita. Karena apa? Dia kan nggak punya otoritas. Tetapi dia udah tahu, oh kalau begini papi gua malu. Papi gua ini sedih. Gua lakonin aja. Betul kan? Nah, jadi waktu kita koreksi buat siapa mengembangkannya? Dirinya. Maka ke depan kamu akan gampang. Mau kuliah di luar negeri, pelayanan kamu bisa. Ketekunan. Kita mau masukin. Dari yang malas jadi ketekunan. Nah, saudara, dalam hubungan suami istri, berpacaran, lakukan komunikasi demikian. Relasi akan makin lebih baik nggak? Akan lebih membangun nggak? Akan keramahan muncul nggak? Penuh kasih mesra muncul nggak? Ya, kalau kita lakukan hard tadi dengan langkah-langkah ini. Ingat sandwich sajalah. Ya. Nah, saudara, kita lakukan udah begitu apa? Awal-awal kita mungkin pusing. Sandwich, roti, nggak apa-apa. Tapi lama-lama jadi pok torolong. You know pok torolong? Pok torolong itu bahasa Yunani ya. Nah, jadi pok torolong itu otomatis tanpa mikir. Waktu saya kasih kritikan dari gembala kepada jemaat, antar dari pekerjaan dan sebagai teman, saudara akan keluar menjadi habit. Habit itu muncul karena tingkah laku yang kita ulang-ulang terus, betul ya? Habit itu karena komunikasi yang kita lakukan jadi kebiasaan. Mulut kita kalau kritik itu keluarnya sandwich ilmunya. Udah nggak usah banyak ngomong lagi lah gitu. Nah, saudara, ini saya ngomong begini bukan saya belajar atau gimana, tapi saya melakukan itu terus menerus. Sehingga saudara kita bisa mengembangkan orang. Komunikasi dalam keintiman bisa terjadi. Ya, asal kita juga mau terus melakukan, setelah tahu hal ini kita harus lakukan. Setelah kita lakukan, harus lakukan terus menerus. Jadi kebiasaan. Maka kita bisa mendapatkan satu komunitas, community, relasi lebih intim lagi. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah melalui surat Paulus kepada jemaat Efesus bahwa keramahan, kebaikan dan juga banyak hal yang positif dan juga saling mengampuni boleh terjadi di antara kami. Baik jemaat-Mu di tempat ini dalam bersosial, dalam pekerjaan, juga terlebih dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh melakukan komunikasi yang intim, yaitu komunikasi berelasi dengan hati. Sehingga kami percaya Engkau yang akan menyertai kami mau seturut dengan firman-Mu, Kau beri kekuatan supaya ini menjadi satu karakter, menjadi kebiasaan kami, untuk kami boleh hidupi. Yang merasakan kami adalah kami sendiri, kami akan bersuka cita, akan kami lebih bahagia, relasi kami akan lebih erat kembali, khusus dalam keluarga dan sebagainya. Kau berkati kami, hamba-Mu dan juga kami semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman, supaya kami benar-benar melakukan keindahan firman-Mu ini. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat, sehingga kami boleh memberdayakan satu dengan yang lain. Kami boleh memberdayakan diri kami, sehingga makin hari karakter kami seperti karakter Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan hari-hari kami. Biarlah kami boleh membangun keluarga kami dengan komunikasi yang juga efektif, asertif, dan juga dengan keintiman itu akan terjadi dengan komunikasi yang benar. Terpuji nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan. Ya, saya mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih buat penginjil Darmana. Kalau saya manggil dia, beliau ada, Dar, kemana? Nah, gitu ya. Ya, karena udah akrab, kalau belum akrab nggak boleh ya, pasti itu komunikasinya nggak bagus ya. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, saya percaya setiap kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, tinggal masalahnya praktekkan dalam rumah tangga sehingga kita memiliki satu rumah tangga yang kuat. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai pengumuman, ini minggu ketiga, minggu depan dan minggu terakhir di mana kita dalam bulan keluarga, puncaknya saya berharap kita tetap setia dan firman yang kita terima setiap minggu, biarlah itu bukan menjadi satu pengetahuan sekali lagi, tetapi kita boleh aplikasikan sehingga firman itu menjadi satu firman yang hidup,
yang memberi dampak yang Bapak Ibu Saudara bisa rasakan bahwa benar firman Tuhan adalah perkataan yang hidup dan perkataan berkuasa. Ya, jadi minggu depan adalah puncak dari bulan keluarga. Diharapkan Bapak Ibu boleh hadir. Persembahan seperti biasa. Apakah ada klip? Nggak ada ya? Ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat persembahan yang sudah diterima. Dan kami ucapkan terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu berikan bagi pelayanan gereja yang kita kasih, yaitu Gereja Kristen Kalam Hidup ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik, saya pikir tidak ada pengumuman yang lain. Mari, oh ya lupa, diingatkan minggu pertama sekali lagi ada perjamuan kudus dan baptisan. Jadi Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan diri ya untuk kita sungguh-sungguh ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus itu, kita adalah orang-orang yang diberkati dan siap menerima berkat, bahkan siap melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oke, itu saja. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari. Kita akan naikkan pujian. Akhir daripada ibadah ini kembali kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan setiap kami tanpa kecuali sudah diberkati oleh Tuhan, baik melalui pujian, terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami betapa pentingnya komunikasi di tengah keluarga kami Tuhan, di mana kami boleh membangun satu relasi yang baik, yang lebih intim. Berkati, tolong kami dan mampukan kami Tuhan, bukan hanya di tengah keluarga, tetapi juga dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di situ kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki relasi dan komunikasi yang baik, yang selalu berkata, memberikan semangat
kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Terpujilah namamu ya Bapa, terpuji namamu Yesus. Saat ini kami menyatukan hati Tuhan, berdoa buat jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan di antara jemaatmu yang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, bahkan juga dalam hubungan di tengah keluarga, Tuhan mari Engkau tolong mereka Tuhan. Biar mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hubungan mereka boleh dipulihkan, ekonomi mereka boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Sehingga ada kecukupan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Sehingga ada sukacita yang melimpah. Dan bahkan mereka boleh berkata, Tuhan Yesus hidup, Tuhan baik. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua kasih anugerah-Mu, buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji namamu. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan meneguhkan perjalanan langkahmu mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh sejenak.